Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello everyone. We are from group 4 and chapter 3. We will discuss about stereotypes. And my name is Harul Umam. And Vidya Haya, Niswatun Umanabila, and Sarah Julia Balkis. The slide 1 we will present by Niswatun Umanabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Niswatun Umanabila. So today I would like to explain about stereotypes. What is stereotypes? Stereotypes are beliefs about the characteristic, attributes, and behaviors of members of certain groups. Jadi stereotip itu adalah suatu penilaian kita terhadap seseorang dari persepsi kelompok yang dimana seseorang tersebut dapat dikategorikan. Dan stereotip tersebut dapat dikatakan suatu resepsi dalam menyamaratakan kelompok yang dimana kita memberi suatu pelabelan-pelabelan baik berupa karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang ada pada mereka. For next slide, what are kinds of stereotypes? Kinds of stereotypes, there are 4. There are national stereotypes, racial stereotypes, political stereotypes, and gender stereotypes. Then, what is national stereotype? As defined by the Oxford Dictionary, a stereotype in its figurative sense is something continued or constantly repeated without change. Jadi national stereotype tersebut ialah apabila kita melabelkan national stereotype tersebut dari negara tertentu, seperti kita melihat dari negara Indonesia tersebut terlihat seperti orang Indonesia tuh seperti ramah, orang yang pekerja keras, orang yang sederhana, dan lain-lain. For next slide, what is racial stereotypes? Racial stereotypes are automatic and exaggerated mental pictures that we hold about all members of a particular racial group. When we stereotype people based on race, we don't take into account individual differences. Jadi racial stereotype tersebut ialah ketika kita melihat berdasarkan ras, tentang ras orang kulit hitam atau kelompok agama tertentu, Islam, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. My name is Sarah Julia Balkis and I would like to explain the next slide. There is a study investigated of stereotyping of racial or ethnic groups. This study found high level of observed stereotypes toward blacks, American, Indian or Alaska Natives, and Hispanics, with adults from these groups all perceived as being lazy, violence-prone, unintelligent, and with unhealthy habits more than whites by substantial proportion of white adults who work and volunteer with children. Conversely, each of these stereotypes was observed at lower levels for Asian adults than for whites, suggesting persistence of model minority image with low levels of stereotype endorsement also observed for adults. Jadi maksud dari penelitian ini adalah ada penelitian yang menyelidiki tentang stereotip kelompok ras atau etnis. Studi ini menemukan tingginya tingkat stereotip yang diamati terhadap orang kulit hitam, orang India, orang Alaska, dan Hispanik dengan orang dewasa dari kelompok ini semua dianggap malas, rentan kekerasan, tidak cerdas, dan dengan kebiasaan tidak sehat, lebih dari orang kulit putih dengan proporsi substansial orang dewasa kulit putih yang bekerja atau menjadi sukarelawan dengan anak-anak. Sebaliknya, masing-masing stereotip ini diamati
pada tingkat yang lebih rendah untuk orang dewasa Asia daripada untuk kulit putih, menunjukkan persistensi gambar model minoritas dengan rendahnya tingkat dukungan stereotip juga diamati untuk orang dewasa. Jadi jika ada anggapan tentang orang kulit hitam ternyata kasar atau malas, hal ini sudah dibuktikan dengan adanya penelitian tersebut. And the next slide is political stereotypes. Political stereotype is generalized too broadly that do not recognize differences in one group and inaccurate perception of a person. Jadi stereotip politik ini cenderung mengeneralisasikan yang terlalu luas, yang tak kenal perbedaan dalam satu kelompok dan persepsi yang kurang akurat pada seseorang. The next slide is gender stereotypes. The depiction of women suggests that they are good at performing household chores and taking care of their appearance, and they eventually stereotyped by these traits. The depiction of men in media strongly suggests that they are strong and active, paving way for them to be stereotyped in that manner. Jadi gender stereotype ini yang sering kita temukan adalah anggapan bahwa setiap wanita itu harus ada di rumah, harus jadi ibu rumah tangga. Padahal tidak seharusnya seperti itu, gitu kan. Woman can work. Jadi tidak semua perempuan itu harus di rumah, mereka juga bisa bekerja. Dan sebaliknya, laki-laki dianggap paling kuat gitu. Padahal tidak semua laki-laki itu kuat. Jadi gender stereotype ini sering dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. The next is stereotypes in media. Many films, advertisements, and television programs show men engaged in physically demanding pursuits such as sport, rock climbing, and beach surfing or canoeing. They also show young boys playing with action toys such as trucks, robots, and superhero figures. On the other hand, the same media show young girls putting on makeup, brushing their hair, and generally worrying about their overall appearance. Jadi yang dimaksud dengan stereotype in media ini adalah sesuatu yang ditampilkan di layar kaca itu tidak sepenuhnya benar. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar televisi. Karena itu stereotype bisa menimbulkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar adanya. Contoh di ada sebuah sinetron di Indonesia. Peran di sinetron itu dia adalah seorang yang antagonis. Karena masyarakat menganggap sosok itu adalah sosok yang antagonis, maka mereka beranggapan bahwa di luar sinetron itu sosok itu juga sosok yang antagonis, padahal tidak. Maka karena itu stereotypes in media ini selalu dikaitkan atau selalu dirasakan oleh masyarakat Indonesia gitu. Okay, now I will continue the presentation. The next slide is about positive and negative side of stereotype. The first one is positive side of stereotype. What is positive side of stereotype? People rely on stereotype every day to help them function in society, to allow people to quickly process new information about an event or person. Jadi kadang tanpa kita sadari sering banget kita menggunakan stereotype. Nah, karena saking seringnya orang melakukan stereotype, orang ini bergantung kepada stereotype karena stereotype ini dapat membantu mereka bersosialisasi atau melakukan kegiatan bermasyarakat mereka dengan lebih mudah. Kenapa demikian? Karena stereotip memungkinkan orang memproses atau mencerna lebih cepat informasi-informasi yang datang atau yang baru ia dapat, entah mengenai suatu acara, seseorang, atau hal lainnya dengan lebih mudah, dengan lebih cepat gitu. Jadi ketika ada informasi yang datang, kita lebih mudah mencerna ketika kita melakukan atau menggunakan stereotip ini. But beside the positive side, there are also negative side. Apa aja tuh negative side-nya? Di sini disebutkan ada dua. The first one is oversimplified
generalization. Second one is breeding ground for errant generalization. Stereotypes serve as a major source of disinformation about other. Jadi di sini, di samping positive side yang tadi itu yang mempermudah orang-orang, ternyata ada loh negative side-nya. Apa aja tuh? Yang pertama, terlalu menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya umum atau yang seharusnya itu menjadi hal yang memang umum gitu, tapi karena kita ingin mempermudah pemahaman, pengertian, jadi kita menyederhanakan informasi tersebut. Jadi yang seharusnya umum jadi terlalu sederhana. Yang kedua, meluaskan permasalahan umum. Kenapa memperluaskan permasalahan umum? Karena ketika informasi itu kan umum, terus karena kita melakukan kesalahan, jadilah itu kesalahan yang umum gitu. Misalnya ketika seseorang melakukan stereotip, otomatis kan dia menyederhanakan informasi agar lebih mudah difahami ya. Nah, tapi tidak jarang kita melakukan sesuatu yang fatal. Misalnya ada informasi tentang dibukanya nih normal nih kayak sekarang, udah boleh kita kemana-mana, udah boleh kita ngapa-ngapain, bersosialisasi, tapi ingat ada protokol kesehatan yang harus dijalankan. Karena kita hanya melakukannya atau kita mendengarnya, oh udah boleh nih kita bersosialisasi lagi, tapi yang penting jaga protokol. Kita lupa jaga protokolnya itu ternyata gak cuma memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tapi juga ada batas waktunya gitu. Makanya kadang di sini karena kita terlalu menyederhanakan suatu informasi yang umum, yang general, maka suka terjadi disinformation atau kekurangan-kekurangan informasi yang sampai kepada kita gitu, dan mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Oke. The next slide is about dealing with stereotype. How to deal with stereotype? Ternyata di sini dijelaskan atau disebutkan ada 3 ways to deal with stereotype. What are they? The first one is between individuals. The second one is in the media. The third or the last one is in education. Jadi kita bisa privacy ya dealingnya between individuals, jadi antar individu, bisa juga melalui media. Medianya apa aja? Banyak medianya, social media or others. So bisa juga melalui education. Education maksudnya gimana? Dengan cara dididik atau belajar gimana cara stereotip yang baik dan benar gitu. And the 3 ways to deal with stereotype will be explained by the other member of this group. Okay. The next slide is how to deal with stereotypes. There are 3 parts of deal with stereotypes. There are between individuals, in the media, and in education. The first one, between individuals. Getting know people personally helps to break down negative image. This is especially true when people determine that they actually have things in common with people from the other side. Jadi mengenal orang secara pribadi itu membantu memecahkan citra negatif seseorang, terutama ketika orang menentukan bahwa mereka sebenarnya memiliki kesamaan dengan orang-orang dari sisi lain. Jadi untuk memecahkan bagaimana cara agar kita mengenal orang itu lebih dekat dan mengenal sifat seseorang itu lebih dekat agar tidak timbul citra negatif terhadap seseorang. Dan in the media also plays an important role in both perpetuating and in breaking down stereotypes. If a movie or a motion picture industry in the general characterize a group of people negatively, they are likely to be perpetuating negative stereotypes and making conflict worse. Media juga memainkan peran penting dalam mengabadikan dan menghancurkan stereotip. Jadi artinya itu media itu sangat berperan penting dalam memegang
bagaimana cara pandang seseorang terhadap orang lain. Jika sebuah film atau industri secara umum menjadikan seseorang sebagai orang yang negatif, kemungkinan besar mereka akan mengabadikan stereotip negatif dan memperburuk konflik. Jadi, jika di media itu contohnya adalah jika sebuah film memproduksi sebuah film yang menceritakan seseorang ini adalah seorang yang antagonis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari aktor ini akan dikenal dengan stereotip yang negatif juga. And the third is in education. Educational institution and teaching materials also have opportunity to affect stereotypes and hence influence intergroup relations. Educational system, teacher, books, school needs to also try to paint a fair and accurate picture of the conflict and the different people involved. Jadi, lembaga pendidikan dan bahan ajar juga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi stereotip tersebut dan karenanya mempengaruhi hubungan antar kelompok. Sistem pendidikan, yaitu guru, sekolah, dan buku, juga perlu mencoba melukiskan yang adil dan akurat tentang konflik dan berbagai orang yang terlibat, dengan menyadari bahwa berbagai sisi konflik akan memandang apa yang terjadi dengan sangat berbeda. Jadi, dalam sistem pendidikan juga dapat berpengaruh dalam stereotip tersebut, seperti halnya yang terjadi contohnya yang ada di buku siswa adalah jika seorang digambarkan sebagai tokoh yang antagonis atau tokoh yang jahat, maka siswa tersebut akan mengenali tokoh tersebut terus-menerus dengan karakter antagonis tersebut. And the last one is we can deal with stereotype by 4 ways. The first is presenting more balanced picture of minority life in media. The second by reporting forms of human rights abuses. The third by portraying all group fairly, and the fourth keep talking and communicating fairly with each other. Jadi kita bisa mengatasi stereotip itu dengan satu, yaitu menampilkan gambar kehidupan minoritas yang lebih seimbang di media, dan dengan melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga dengan menilai semua kelompok secara adil, dan keempat yaitu tetap berbicara dan berkomunikasi secara adil satu sama lain. I think it's enough for group 4, and I'm sorry if we have some problems, and thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.